Ya, kita awali informasi Sino Today kali ini, Cikal dan juga pemirsa. Hingga Jumat malam, sebanyak 15 orang penambang emas dilaporkan tewas tertimbun tanah longsor di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ya, sementara 25 orang lainnya masih dalam pencarian. Longsor yang menimbun tambang emas di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, terjadi pada Kamis malam. BPBD Kabupaten Solok mendapat laporan sebanyak 40 orang penambang emas tertimbun longsor. Sebanyak 15 orang dilaporkan meninggal dunia, 11 orang berhasil dievakuasi. Sementara 25 orang masih dalam pencarian. Hingga saat ini tim SAR gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, dan Polri masih melakukan proses pencarian korban di lokasi. Proses evakuasi terkendala lokasi tambang dari posko bencana dan beratnya medan menuju lokasi. Untuk menuju ke lokasi harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 6 jam. Ini memang sangat menyulitkan ya, karena lokasi ini berada jauh 4 jam jalan kaki dari desa terakhir, tentu dengan jalan menempuh hutan juga, menempuh sungai. Yang pasti dari sisi tenaga logistik itu sangat menyulitkan, karena di sana juga berkemungkinan tidak ada kesediaan logistik, jadi artinya tim juga harus membawa logistik dari luar. Hingga kini tim SAR gabungan masih memfokuskan pada upaya pencarian korban yang tertimbun longsor. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Hingga Jumat malam, tim SAR gabungan terus mencari korban penambang emas yang tertimbun longsor di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Solok, Sumatera Barat. Untuk proses pencarian, tim SAR mendirikan posko induk di daerah Sungai Abu yang berjarak sekitar 6 jam perjalanan ke lokasi tambang. Diketahui tambang emas tradisional tersebut tidak memiliki izin dari Pemda atau ilegal karena berada di dalam kawasan hutan lindung seluas 186 hektar. Akibat diguyur hujan lebat disertai angin kencang, kanopi Balai Media Center Tangerang yang disinggahi wartawan ambruk. Ya, kejadian tersebut menimpa 2 sepeda motor yang tengah terparkir di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Akibat diterjang hujan disertai angin kencang, kanopi Balai Media Center wartawan ambruk dan timpa 3 motor di Cipondoh, Tangerang, Banten. Akibatnya, 2 motor mengalami kerusakan parah. Beruntung tidak ada korban jiwa saat peristiwa ini. Sebelumnya, hujan disertai angin kencang mengguyur di sekitar wilayah dan tiba-tiba kanopi berukuran 8 kali 4 meter terbuat dari baja ringan ambruk seketika. Akibatnya, 2 dari 3 kendaraan milik wartawan mengalami ringsek. Ya, jadi sore tadi kan hujan lebat disertai angin kencang. Nah, sekitar pukul 4 sore pas hujan deras, tahu-tahu angin kencang, bagian atap kanopi depan sekret BMC ini langsung ambruk. Nah, pada saat ambruk itu kan memang ada kendaraan sepeda motor nih, punya teman-teman wartawan Tangerang. Tertarik motor. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Angin puting beliung menerjang perkampungan adat Baduy, Lebak, Banten. Ya, akibatnya 7 rumah warga rusak, memaksa penghuninya mengungsi. Angin kencang memporak-porandakan 7 rumah warga di perkampungan adat Baduy, Desa Kanekes, Kecamatan Lebak, Banten. Kencangnya angin membuat rumah yang terbuat dari material kayu dan bambu itu rata dengan tanah. Sulitnya akses jalan menuju lokasi membuat bantuan sulit disalurkan. Belum adanya akses internet dan listrik juga membuat informasinya terhambat. Masih awal itu dari masyarakat laporan ke kita. Nah, itu. Katanya ada, kan di media sempat rame ya, 20 rumah katanya. Setelah kita mendapat laporan, ya kita langsung asesmen, ternyata hanya 7 rumah yang terdampak. Untuk sementara waktu, warga yang rumahnya terdampak bencana mengungsi ke rumah kerabatnya. Para korban pun berharap ada bantuan untuk membangun kembali rumah mereka. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Ya, sementara itu di Cianjur, Jawa Barat, pemirsa, viral di media sosial seorang bocah terjebak di tengah-tengah aliran sungai saat terjadi air bah. Beruntung korban berhasil dievakuasi dengan selamat 1 jam kemudian. Video amatir yang merekam seorang bocah terjebak di atas batu di tengah-tengah sungai viral di media sosial. Korban terjebak air bah saat berenang bersama 6 temannya di Sungai Cikundul, Cianjur, Jawa Barat. Air bah yang datang tiba-tiba membuat bocah-bocah tersebut panik. 6 bocah berhasil menyelamatkan diri, namun korban tidak sempat meraih daratan. Evakuasi korban berjalan dramatis di tengah derasnya arus sungai. Kebetulan pada saat berenang tersebut, tiba-tiba datang air bah. Kalau bahasa Sundanya itu caah gitu. Nah, kaget mereka. Selanjutnya yang 6 itu sudah langsung ke pinggir, yang 1 itu atas nama Mujib terjebak di batu di tengah sungai. Setelah 1 jam terjebak, korban berhasil diselamatkan petugas gabungan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Adi Ihsan, iNews melaporkan. Seorang polisi di Lampung viral di media sosial saat memergoki 2 orang pelaku begal motor bersenjata api yang hendak merampas sepeda motor warga. Ya, pengejaran berlangsung dramatis karena anggota polisi sedang bersama istri dan anaknya. Dalam rekaman video, anggota polisi bernama Bribka Riko Hadis Saputra melakukan pengejaran terhadap pelaku begal dengan menggunakan mobil pribadinya yang saat itu Bribka Riko tengah bersama anak dan istrinya. Pengejaran terhadap komplotan pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Jalan Kampung Gotong Royong, Kabupaten Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung. Saat di lokasi, Bribka Riko melihat aksi kedua pelaku begal hendak merampas paksa sepeda motor warga. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung dan 1 pelaku berhasil diamankan. Tidak berserang lama, pelaku yang kabur pun kemudian berhasil dicegat dan ditangkap beserta motor milik korban. Pelaku sudah dapat 1 ini. Dalam proses penangkapan, para pelaku sempat melakukan penembakan ke arah korban, namun beruntung senjata api yang digunakan mengalami kerusakan. Kemudian pelaku sempat membuang senjata api ke semak-semak tidak jauh dari lokasi penangkapan. Alhamdulillah dapat senjatanya. Benar-benar sip. Mantap. Dapat alhamdulillah. Saat ini para pelaku telah diserahkan ke Polsek Tegineneng Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali dilanjutkan. Kali ini hakim mengagendakan pemeriksaan setempat di lokasi tewasnya Vina Eki. Sidang pemeriksaan setempat dilakukan Majelis Hakim Sidang Peninjauan Kembali kasus Vina. Majelis Hakim dan kuasa hukum terpidana meninjau seluruh TKP yang berkaitan dengan tewasnya Vina dan Eki. 5 lokasi yang ditinjau adalah Warung Budining, rumah Ketua RT Pasren, depan SMP Negeri 11 Cirebon, tanah kosong di belakang showroom yang disebut sebagai tempat pembunuhan dalam BAP tahun 2016 lalu, dan terakhir jembatan flyover Talun. Selain itu, sejumlah saksi mata dan mantan terpidana Saka Tatal juga hadir dalam peninjauan lokasi kejadian tewasnya Vina dan Eki. Jadi ini Saka sendiri, jadi Saka tuh kepengen tahu kebenarannya seperti apa. Saka kan nggak tahu masalahnya seperti apa, dari awal juga nggak tahu. Jadi Saka kesini, inisiatif Saka pengen cari tahu dan kebenarannya itu akan terbuka seperti apa. Sementara itu, ke-6 terpidana tidak dihadirkan dalam sidang pemeriksaan lokasi ini dan diwakilkan oleh pihak keluarga.
Sementara itu pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni nyaris dikeroyok massa saat mendatangi lokasi kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Keributan dipicu Pitra yang merasa dihalangi saat akan mendekat ke lokasi. Keributan terjadi di lokasi kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada Jumat sore. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni emosi karena tidak diberi akses untuk menyaksikan proses sidang pemeriksaan. Pitra sebagai pengacara korban merasa berhak untuk hadir. Namun suasana semakin panas saat Pitra terlibat adu mulut dengan pengacara pihak terpidana. Kondisi semakin tak kondusif saat sejumlah pihak turut memprovokasi. Pitra merasa tindakan pengadangan yang dilakukan tidak adil. Terpidana. Lah saya korban mencarikan untuk melihat, saya tidak boleh. Mau ngomong. Basah dah. Ayo basah aja. Ayo. Dari teman lu sendiri yang tidak adil, bro. Ya enggak gini. Itu kan hanya pemeriksaan, kuncinya di hakim nanti keyakinannya. Itu pemeriksaan aja, Bang. Setuju. Basah. Ya, kondusif. Ya. Saya korban. Saya pengacara saksi Aib juga. Ya. Saya melihat itu boleh nggak? Boleh lah. Boleh. Itu kan? Boleh, teman-teman. Boleh. Dibolehkan itu. Boleh, yang lainnya nggak boleh. Tapi Pemirsa, sebuah mobil travel mengalami kecelakaan adu banteng dengan truk bermuatan cabai di Wonosobo, Jawa Tengah. Evakuasi sopir truk yang terjepit badan truk berlangsung dramatis. Inilah rekaman CCTV saat kecelakaan berlangsung antara kendaraan minibus travel dengan sebuah truk pengangkat cabai. Kejadian tersebut terjadi di jalur utama Wonosobo Banyumas, tepatnya di Kecamatan Solo Merto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kendaraan minibus travel melaju kencang dari arah selatan menuju Wonosobo, namun sebelum terjadi kecelakaan, mobil travel tersebut tampak terlalu ke kanan sehingga melewati marka jalan. Kecelakaan tak dapat terhindarkan saat sebuah truk pengangkut cabai melaju dari arah berlawanan yang diduga pengemudi minibus alami kelelahan saat berkendara. Akibatnya sopir travel terjepit badan kendaraan dan mengalami patah tulang di bagian kaki dan evakuasi berlangsung dramatis. Diduga driver HS mengalami kelelahan sehingga kurang fokus. Dia melaju dari arah Banjarnegara menuju Wonosobo, diduga melebihi marka jalan. Korban jiwa dari ABM HS, driver dan 3 penumpang lainnya mengalami luka ringan dan sedang diobservasi di RSUD. Supir dari minibus tersebut terjepit di dalam kabin mobil sehingga perlu penanganan khusus. Telah berhasil mengevakuasi korban atas nama Yusuf Ismail dalam keadaan selamat dengan kondisi kaki patah dan trauma pada bagian dada. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan atas peristiwa kecelakaan tersebut. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, halo Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Cikal dan Galus. Selamat pagi, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Gatot Subroto maupun Semanggi yang akan lurus menuju arah Pancoran tampak cukup lancar dengan sedikit perlambatan kecepatan hanya
terjadi di jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan selanjutnya dari arah Mampang yang akan berbelok ke arah Semanggi juga tampak ramai dan lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan umum seperti busway, dan kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan selanjutnya dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Kuningan juga tampak cukup ramai, kondusif, lancar dengan kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus dan juga kendaraan yang akan memutar balik ke arah Kuningan di kawasan ini. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam mencapai 172 kasus laka lantas yang mengakibatkan 26 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat dan 262 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap meningkatkan konsentrasi pada saat Anda sedang berkendara, tidak bermain handphone ataupun melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu konsentrasi Anda pada saat berkendara. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Cikal dan juga Galus. Silakan. Ya, terima kasih Bribda Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya di Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa, pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung diwarnai aksi unjuk rasa sejumlah mahasiswa. Aksi puluhan mahasiswa ini juga diwarnai kericuhan mahasiswa dan aparat keamanan yang berjaga terlibat aksi saling dorong. Demo mahasiswa di kantor DPRD Sulawesi Barat diwarnai kericuhan. Sejumlah mahasiswa yang memaksa masuk ke dalam kantor DPRD dihalangi aparat kepolisian dan Satpol PP hingga aksi saling dorong di depan pintu masuk tidak terhindarkan. Aksi kemudian mereda setelah sejumlah anggota DPRD yang baru saja dilantik keluar dan menemui mahasiswa. Dengan membawa keranda mayat, mahasiswa kemudian berdialog dengan anggota DPRD. Dalam dialog, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk menyoroti sejumlah program Pemprov Sulawesi Barat yang dinilai tidak pro rakyat. Kami memang menginginkan ada diversifikasi ekonomi, tidak monopol total, tetapi jangan ada ugal-ugalan, harus dikontrol, harus benar-benar direalisasikan dengan baik, sehingga apa yang kita rencanakan bisa tiba kepada tangan rakyat dan dikerjakan secara baik. Setelah ditemui sejumlah anggota DPRD, mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Mereka berharap tuntutannya disampaikan DPRD ke Pemprov Sulawesi Barat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Anyus melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Bang Dul menyapa warga di Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Pada kesempatan itu Rano Karno menjanjikan pelebaran jalan serta peningkatan insentif RT RW hingga Dasafisma. Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno sambangi warga Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat silaturahmi dengan Ketua RT, Ketua RW hingga tokoh masyarakat. Kedatangan sosok yang akrab disapa Bang Dul itu disambut meriah dan antusias oleh warga setempat. Rano Karno pun tampak menyapa dan bersuah foto dengan warga. Dalam kunjungannya, Rano Karno menyerap aspirasi warga dan menyampaikan sejumlah program yang akan dijalankan apabila diberi amanah memimpin Jakarta.
Salah satu yang dikeluhkan oleh warga Kelurahan Kamal adalah kemacetan yang kerap terjadi di kawasan ini. Jalan menuju satu kampung ke kampung yang lain disebut hanya selebar 3 meter. Tidak cukup besar menampung kendaraan yang melintas, inilah yang memicu kemacetan. Menanggapi keluhan tersebut, Rano Karno menyampaikan akan ajukan program pelebaran jalan yang dimaksud sehingga mengurai kemacetan. Ini bukan pembuatan jalan baru ya. Di sini ada jalan tapi terasa kecil. Di sini kan tol. Nah untuk tol itu besar, penyeberangan nggak ada, cuma 3 meter. Jadi itu terasa macet. Itu kan berarti buat apa gunanya tol kalau masyarakat tidak terbantu. Insya Allah tinggal melakukan pelebaran, bukan jalan baru. Jadi wajar-wajar aja itu sih, gitu. Berharap sekali bila mana dia terpilih nanti supaya jangan hanya janji doang. Ya supaya masyarakat yang diinginkan adalah ini kemacetan yang ditimbulkan oleh jalan layang yang menuju antara RW 3 dengan RW 4, RW 6 Kamal gitu. Di kunjungan ini Rano Karno juga menegaskan kembali program yang akan dijalankannya, yakni meningkatkan insentif RT dan RW, menaikkan gaji petugas pemantau jentik serta dasawisma apabila ia dan Pramono Anung terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. Dari Jakarta, Hedisti Arifah, Wildan Aulia News melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta dari jalur independen Kun Wardana disambut meriah ratusan emak-emak di permukiman padat penduduk Johar Baru, Jakarta Pusat. Selain persoalan keamanan dan sulitnya air bersih, Kun juga menyoroti banyaknya warga yang KJP-nya dicabut sehingga harus terlilit hutang untuk membiayai sekolah anak. Calon Wakil Gubernur Jakarta Kun Wardana Jumat siang menyambangi warga yang tinggal di wilayah rawan tawuran di Jalan Rawa Selatan 2, Kelurahan Rawa Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari sejumlah masalah dan keluhan yang disampaikan warga, Kun yang maju sebagai calon Wakil Gubernur Jakarta dari jalur independen menyoroti sejumlah persoalan klasik yang masih dialami warga, seperti kesulitan air bersih serta kurangnya tingkat keamanan, sehingga kerap terjadi tawuran, pencurian, bahkan penjamretan. Persoalan lain yang terjadi prioritas pasangan Dharma Kun jika terpilih nanti adalah KJP alias Kartu Jakarta Pintar. Meski program tersebut telah lama berjalan, namun pada kenyataannya banyak KJP siswa yang dicabut sehingga warga harus terlilit hutang demi membiayai sekolah anak mereka. Mengenai KJP, jadi mereka awalnya sudah dapat tetapi terhenti, kemudian juga mereka menyampaikan hutang ya, jadi dia berhutang sehingga stres, juga mengenai air ya, air yang kecil ya, semuanya tadi kita sudah tampung, kita kasih solusinya, tapi memang solusi ini nanti kita akan lanjutkan di dalam program kita, bagaimana melayani mereka secara lebih baik. Dengan mengedepankan proaktif menyambangi warga, Kun berharap bisa menemukan permasalahan yang dihadapi warga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Sementara di kampanye hari ketiga, calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono menyambangi pasar Serdang Kemayoran. Para pedagang mengeluhkan para pedagang liar yang berjualan di area luar pasar. Calon wakil gubernur nomor urut 1 belusukan ke pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat Jumat sore. Suswono memulai belusukan dengan menyusuri bagian luar pasar Serdang dengan berbincang dengan para pedagang. Saat berinteraksi dengan para pedagang, Suswono mendapati harga kebutuhan pokok masih normal. Di dalam pasar, Suswono mendapat keluhan dari pedagang yang berjualan di dalam meminta agar Suswono menertibkan pedagang yang masih berjualan di luar pasar. Suswono pun menampung keluhan para pedagang dan sepakat agar semua pedagang berjualan di dalam bangunan pasar. Pemirsa, PT Liga Indonesia Baru sebagai operator Liga 1 memanggil manajemen dan supporter Persib imbas kericuhan oknum supporter terhadap steward atau petugas keamanan. PT LIB juga memberikan rekomendasi kepada manajemen Maung Bandung untuk memberi sanksi internal. Kericuhan pada laga Liga 1 antara Persib melawan Persija di Stadion Sijalak Harupat pada 23 September lalu menjadi perhatian bagi PT Liga Indonesia Baru sebagai operator liga. Pihaknya sudah memanggil manajemen dan supporter Persib Bandung untuk meminta penjelasan.
Terkait sanksi, PT LIB menyebut akan menyerahkan sepenuhnya ke Komisi Disiplin PSSI. PT LIB juga memberikan rekomendasi agar manajemen Persib memberi sanksi internal kepada sejumlah oknum yang memicu kericuhan. Liga pada posisi meminta kepada Persib supaya memberikan sanksi-sanksi di internal mereka karena pemicu tadi. Ya, itu layaknya kita ini kan korporasi, Persib juga korporasi. Kita nggak bisa masuk areanya mereka karena mereka punya aturan dan SOP sendiri di dalam manajemennya Persib. Kita juga begitu. Nah, kita memberikan inputan dan klarifikasi supaya ini harus diberikan sanksi-sanksi. Sementara itu, polisi menangkap 6 oknum supporter yang menganiaya 8 petugas keamanan atau steward saat laga Persib melawan Persija. Keenam tersangka mengeroyok steward karena emosi adanya isu pelecehan seksual yang dilakukan petugas keamanan terhadap supporter wanita saat laga Persib melawan Port FC di Liga Champions Asia 2 pada 19 September lalu. Akibat kejadian ini, ke-8 steward terluka di mana 1 diantaranya terkena hantaman benda tumpul di punggung dan kepala. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pembalap MotoGP bersama Moto2 dan Moto3 hijaukan kawasan sirkuit Mandalika dengan melakukan penanaman pohon. Ya, langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian pebalap terhadap lingkungan di Mandalika. Sejumlah rider MotoGP seperti Miguel Oliveira dari tim Trackhouse Racing dan Johan Zarco dari tim Castrol Honda mengikuti penanaman pohon di kawasan sirkuit Mandalika. Selain para rider MotoGP, penanaman pohon ini juga diikuti sejumlah rider dari Moto2 dan Moto3 serta anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan sirkuit Mandalika. Penanaman pohon dilakukan sebagai bentuk kepedulian pembalap terhadap keberlangsungan lingkungan di Mandalika sehingga tidak hanya menjadi kawasan ekowisata namun juga menciptakan kawasan yang ramah lingkungan. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat industri tourism atau kawasan kayak Mandalika ini tidak hanya sebagai kawasan eko pariwisata saja, tapi juga yang go green, gitu, yang ramah lingkungan, gitu ya. Selain penanaman pohon, para pembalap juga menyatakan bentuk komitmen mereka dalam menjaga lingkungan dengan menempelkan cap telapak tangan mereka pada papan yang disediakan. Sementara itu, jumlah pohon yang ditanam di kawasan sirkuit sekitar 10.000 pohon yang dilakukan secara berlanjutan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan.